Hai guys, kembali lagi bersama Om Google di sini. By the way, apa kabar para pemain mage beban dimanapun kalian berada? Semoga kalian lebih GG saat menggendong teman satu timnya. Karena pada kesempatan kali ini, Om Google akan mereview, sekaligus membahas kisah mengerikan, saat seorang player mage mengalami sakit hati dan berniat membalas dendam. Film ini berjudul, Ratu Ilmu Hitam 2019, bercerita tentang kunjungan seorang pria bernama Hanif, ke panti asuhan tempatnya dulu dibesarkan. Akan tetapi, seperti biasa, keanehan dan hal-hal tak masuk di akal terjadi di tempat itu. Film remix dari kisah legenda Susana ini, akan membawa kalian bernostalgia, dan mengingat kengerian apa saja yang akan terjadi. Okelah, daripada kalian penasaran dan amuk-amukan, karena masih keinget kemarin enggak bisa tahun baruan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja, biar enggak ketinggalan video menarik lainnya dari Titisan Antap Raja. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan keluarga bahagia, menuju panti asuhan tempat si ayah dibesarkan, di mana mereka akan menjenguk Pak Bandi, yang telah merawat dan membesarkan si ayah, karena saat kecil, si ayah tak memiliki orang tua alias yatim piatu. Di saat itu pula, remaja cantik bernama Dina, yang mirip dengan Sarah JKT69, terlihat bete, karena si ayah yang bernama Hanif ini menolak voucher liburan ke Bali. Di mana hadiah itu si ayah dapat, setelah 10 tahun mengabdikan diri bekerja di PT Petromax Company. Kekesalan Dina pun semakin menjadi, saat menyadari buruknya sinyal di tempat tersebut. Jelas saja karena hal itu, Dina pun tak bisa membuat konten joget seperti biasanya. Mendengar hal itu, si bocil bernama Haki pun meledeki kakaknya, yang dirasa sok ngartis. Halah, paling juga bikin konten pijit tombol yang viral itu. Dengar percekcokan yang terjadi, si ibu pun langsung mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam. Di mana menurutnya, mereka bertiga adalah anak yang diadopsi dari panti asuhan. Seketika saja, si bocil Haki yang percaya pun langsung murung. Dasar bocil, gampang banget ketipu. Namun tiba-tiba, dirasa telah menabrak sesuatu. Mereka pun segera turun untuk mengeceknya. Rusa. Melihat rusa yang tertabrak di kebun tebu, mereka pun jelas heran. Lantas si ayah pun mengajak keluarganya untuk melanjutkan perjalanan. Oh my god. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka telah menabrak seorang bocil. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, sesampainya di panti, kedatangan keluarga Hanif disambut oleh seorang kang kebun yang bernama Maman. Rupanya Maman adalah teman si ayah selama berada di panti. Di dalam rumah, istri Maman yang mengalami bintitan bernama Siti, langsung ikut menyambut keluarga Hanif. Di tengah perkenalan, Haki yang melihat mata Siti langsung bertanya, "Tante, abis ngintip orang modal ya?" Mendengar ucapan si bocil yang kurang sopan, si ibu langsung menyuruh anaknya memberikan oleh-oleh. Sesaat kemudian, dua rekan Hanif yang bernama Anton dan Jeffrey, baru saja tiba di pantai. Dan terlihat, istri mereka pun ikut dalam kunjungan tersebut. Hai guys. Cantik. Halo. Setelah salam-salaman bak hari lebaran, Hanif pun mengajak rekan-rekannya untuk masuk. Sesaat kemudian, Hanif yang melihat kondisi panti yang sepi, langsung menanyakan keberadaan anak-anak panti. Lantas Maman memberitahu, jika anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang, setelah mengikuti lomba ketangkasan lato-lato yang bunyinya ketrak-ketrok ketrak-ketrok. Kemudian Maman langsung memperkenalkan Hasbi dan Rani, yang kebetulan tak ikut lomba. Sandi, Hasbi. Hasbi. Singkat waktu, saat Hanif dan yang lain menjenguk Pak Bandi, mereka pun terlihat sedih, saat melihat kondisi orang yang semasa kecil merawat mereka, kini sedang terbaring sakit. Di ruang tamu, istri Hanif yang bernama Nadia, sedang asyik ngegibah bersama Eva dan Lina. Namun Eva si paling higienis, dan si paling pro kontil kesehatan, terlihat terus-terusan memakai hand sanitizer. Saat Siti datang membawa suguhan,
ia pun seolah merasa jijik dengan kondisi Siti, dan merasa ragu untuk memakan suguhan itu. Beberapa saat kemudian, para istri pun menemani suaminya menjenguk Pak Bandi. Akan tetapi, keanehan pun terlihat saat Pak Bandi yang seakan bernafsu saat melihat kecantikan Nadia. Di sisi lain, Hasbi dan Rani mengajak anak-anak pergi ke kamar untuk beristirahat. Dan saat akan masuk ke kamar, kakak Dina yang bernama Sandi menanyakan, sejak kapan mereka tinggal di panti ini. Lantas Hasbi berkata, jika sejak bayi ia sudah tinggal di panti. Tetapi beda dengan Rani, yang dibuang orang tuanya ke panti saat usianya 10 tahun, akibat amuk-amukan pengen beli lato-lato yang terbuat dari emas. Halah, etamah ngarangwelah, lanjut. Namun, Rani yang tak terima langsung berkata, jika sebentar lagi orang tuanya akan datang menjemput. Lantas Nina pun menanyakan tentang kamar yang ada di pojok ruangan. Namun menurut Hasbi, kamar tersebut sudah lama terkunci dan tak bisa dibuka. Fix pagawean sutradara. Hingga saat Hasbi dan yang lain masuk ke kamar, Haki yang penasaran, mulai mendekati kamar tersebut. Udah 20 tahun gak dibuka. Sontak Haki pun kaget, saat Rani datang menegurnya. Lantas Rani pun mengungkapkan, jika kamar tersebut sudah terkunci sejak 20 tahun yang lalu. Dan katanya, alias Cenah, seorang pengurus panti yang bernama Mirah, mati mengenaskan di dalam kamar ini. Di mana sebelum insiden itu terjadi, Bu Mirah mengajak anak panti yang bernama Murni pergi ke hutan, namun saat ia kembali, Bu Mirah tiba-tiba menjadi gelo dan berkata jika Murni telah digondol jurik. Dan ketika itu semua penghuni panti, melakukan pencarian pada Murni. Namun para pengurus panti yang curiga pada Bu Mirah yang menghabisi Murni, memutuskan mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga di sepanjang malam, Bu Mirah terus berontak, dan menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Lalu saat pintu itu dibuka, Bu Mirah tiba-tiba ditemukan modar, dengan kondisi kepala yang pucat. Meski sampai saat ini Murni belum bisa ditemukan, tapi menurut Cenah, Murni telah dikuburkan di tengah hutan, dan katanya sosok Bu Mirah masih ada di kamar tersebut. Udah. Setelah membuat Haki ketakutan, Rani pun bergegas membantu menyiapkan makanan. Beberapa saat kemudian, Haki pun berkumpul dengan yang lain. Lantas untuk bernostalgia, Anton pun menunjukkan foto jadul penghuni panti seangkatannya kepada anak-anak, dan menceritakan kenangan indah semasa mereka tinggal di panti. Dan saat itu pula, Haki keheranan, saat menemukan sebuah foto album yang dipasang terbalik. Sontak Anton langsung termenung, saat melihat foto tersebut dan saat anak-anak bertanya, Anton pun memberitahu jika kedua orang ini adalah Murni dan Bu Mirah yang pernah tinggal di panti. Mendengar hal itu, Haki si bocil sotoy langsung mengungkapkan apa yang ia ketahui dari Rani. Mengulang kata-kata orang, Haki. Meski dinasehatin kakaknya, Haki masih saja sotoy, dengan pernyataan yang ia dengar dari Rani, terkait Mirah dan Murni. Daripada imajinasi anak-anak semakin liar, Anton langsung berkata, jika kematian Ibu Mirah disebabkan oleh penyakit kronis. Namun anehnya Hanif dan kedua temannya terlihat syok, saat mendengar pernyataan Haki. Singkat waktu, saat mereka sedang mengambil perbekalan, tiba-tiba Hanif kaget, saat menemukan bercak darah dan secarik kain di bempernya. Apalagi dengan adanya rambut yang terlihat seperti rambut manusia. Dirasa yang ia tabrak tadi bukanlah rusa. Lalu secepatnya Hanif mengajak Jeffrey untuk ikut. Setibanya di tempat kejadian, mereka langsung berpencar, untuk mencari apa yang sebenarnya Hanif tabrak. Betapa kagetnya mereka, saat menemukan tubuh gadis bocil tergeletak di pinggir jalan. Melihat hal itu Hanif pun dalam hati yakin, jika gadis itu adalah korban yang ia tabrak. Di tengah kepanikannya Hanif pun shock, saat melihat bus parawisata yang nyusruk di kebun tebu. Betapa shocknya mereka saat melihat kengerian yang terjadi di dalam bus itu. Di tengah kepanikan upaya untuk meminta bantuan pun, dipersulit oleh buruknya sinyal. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali ke panti, dan berniat menggunakan telepon di sana untuk meminta bantuan.
Kembali ke panti, saat Nadia menggunakan telepon untuk pesan seblak ia pun heran. Kenapa kok mati? Dan menurut Maman telepon itu sudah diputus pihak Indigo, akibat nunggak selama 6 bulan. Makasih Siti. Saat semua orang makan malam, Lina yang lagi diet lebih memilih menahan perih beteng untuk mempertahankan body modelnya, dan malah pelongo-pelongo di meja makanan. Melihat hal itu, Anton dan Eva pun meyakinkan Lina agar ia makan, karena menurut mereka, tubuh Lina cukup ideal untuk menjadi model cover Yasin. Len? Enggak deh, makasih. Tapi meski sudah dipaksa, Lina tetap kekeh menolak. Ya sudah. Di saat itu pula, Nadia menanyakan tingkah aneh Eva yang keseringan memakai sanitizer. Lantas Anton menjelaskan, jika Eva menjadi paranoid setelah mengalami komplikasi buduk, kurap, dan eksim, dan terus berhalusinasi, ada bakteri pemakan daging di tubuhnya. Padahal penyakit itu bisa mudah diobati dengan hanya memakai salep cap Saras 008. Di meja anak-anak, Rani kembali membuat Haki penasaran saat ia berkata telah memiliki video tentang Bumira. Jelas saja, Haki semakin penasaran dan ingin menontonnya. Habis makan ya? Di dapur di waktu yang sama, Maman yang melihat istrinya murung, berusaha menghibur dan meminta istrinya mensyukuri apa yang ada, dan jangan merasa iri pada kesuksesan yang diraih teman-temannya. Hingga sesaat kemudian, Haki yang masih penasaran, dengan bintit di wajah Siti, kembali bertanya. Daripada ini anak mati penasaran, Siti pun menjelaskan. Jadi gini dek, bintitan permanen ini tante dapat, setelah mengintip Om Maman model di atas empang. Dan setelah rasa penasaran Haki terjawab. Tante juga cantik. Lumayan kan? Setelah makan malam, Rani pun menyalakan VCD jadul, dan akan memutar rekaman video Bumira. Dulu, katanya waktu dia masih... Saat melihat langkah kaki Bumira yang pengkor, dan Rani berkata, Bumira seperti itu sudah sejak bayi, dikarenakan sejak kecilnya ia sering nangis. Lantas Rani yang tidak ingin Haki bermimpi buruk, langsung mematikan video tersebut. Saat Anton keheranan, Hanif meminta Anton mengecek ke dalam mobil. Setelah Anton melihat jasad itu, Hanif pun menjelaskan jika ia tidak sengaja menabraknya saat OTW menuju panti. Dan tak cuman itu, mereka pun menemukan bus panti yang nyusruk. Dan seluruh penumpang yang merupakan anak-anak panti pun tewas mengenaskan. Di tengah kepanikan Hanif, yang berniat menggunakan telepon panti pun kaget saat Anton memberitahu jika telepon panti telah diputus. Jelas saja mereka semakin kebingungan, apalagi Hanif tidak ingin membuat yang lain panik dengan insiden yang terjadi. Alhasil Anton berniat untuk pergi ke kantor polisi, sembari mengecek keadaan bus panti. Lantas Hanif meminta Anton untuk sekalian membawa jasad si gadis ke kantor polisi. Itu urusan lu ya, gue cuman pengen pergi ke polsek. Di saat itu pula, Nadia yang mengintip pun heran dengan apa yang terjadi pada Hanif dan yang lainnya. Sesuai arahan Hanif di KM 81, Anton pun segera mengecek bus panti yang katanya ngebabat kebon tebu. Oh my god, malang sekali Anton pun harus tewas, dengan cara yang aneh, setelah melihat sosok perempuan burik di kebun tebu. Sebenarnya siapakah sosok tersebut? Aha, pura-pura nggak tahu dulu. Kembali ke panti, Nadia yang khawatir, langsung menghampiri Hanif. Lalu tiba-tiba, sontak mereka pun kaget, saat melihat bangkai ayam cemani, tiba-tiba jatuh dari plafon. Di kamar Lina yang secara tiba-tiba merasakan getaran di cangcutnya, untuk mengajak Jeffrey baku hantam. Namun Jeffrey yang sedang banyak pikiran pun, menolak ajakan tersebut. Jelas saja hal itu membuat Lina bete, dan merasa semua ini akibat dirinya menjadi gendut. Mendengar hal itu Jeffrey yang heran berkata,
Kamu itu udah kurus kayak sapu lidi. Di tengah rasa bete Lina yang mendengar suara kolotrak aneh langsung penasaran. Tapi anehnya tiba-tiba Lina melihat tubuhnya di cermin terlihat seperti gendut, padahal aslinya tepos. Lalu ia pun mulai melakukan hal yang tak masuk di akal. Bagaikan terkena genjutsu, Lina yang terobsesi dengan body ideal, membuang bagian-bagian tubuhnya. Dan saat Jeffrey datang, ia pun shock parah, saat melihat istrinya bak sapi kurban. Aku udah lebih kurus kan? Di kamar lain, si seksi yang sedang puyeng ngurusin kerjaan, tiba-tiba mengalami sesuatu. Kita ke rumah sakit, Man. Nih. Fix, mereka semua terkena santet. Di tengah keanehan yang semakin terjadi, mereka pun segera membawa Lina dan Eva ke puskesmas terdekat. Kembali kepada Dina, yang sedang bermain biliar bersama Hasbi. Gini doang mah mudah, gue sih sering main ginian di kota. Mendengar bacotan Dina, tiba-tiba Hasbi amuk-amukan, langsung mengambil bedil mimis, dan mematikan lampu. Melihat tingkah aneh Hasbi yang tiba-tiba temperamental, Dina yang ketakutan langsung berkata, "Ternyata lugas seperti yang gue bayangin." Dan setelah Dina pergi, Hasbi si sniper abal-abal, tiba-tiba mengalami sesuatu. Bak seperti dikendalikan avatar si pengendali darah, Hasbi pun tidak bisa mengontrol tangannya sendiri. Kembali pada Nadia, yang sedang OTW menuju puskesmas. Itu pelang yang sama. Sontak mereka pun panik, saat menyadari perjalanannya malah berputar-putar di tempat itu saja. Melihat keanehan yang terus terjadi, Hanif pun akhirnya menceritakan insiden mengerikan, yang terjadi 25 tahun yang lalu. Di mana, pada saat itu telah terjadi kebakaran, di salah satu kamar yang membuat 3 orang gadis meninggal, dan Pak Bandi pun menduga, jika kejadian itu adalah ulah Bumirah, yang sedang melakukan praktek ilmu hitam. Hingga beberapa bulan kemudian, Hanif dan yang lain, membantu Pak Bandi untuk mengurung Bumirah di dalam kamar. Namun di keesokan harinya, Bumirah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Lantas untuk menghilangkan jejak kematian Bumirah, mereka dipaksa Pak Bandi untuk mengubur dan memplester Bumirah di lantai kamarnya yang selalu terkunci itu. Namun ternyata aksi mereka diketahui Maman dan Siti yang saat itu masih bocil. Mendengar hal itu, Nadia yang ingin mengakhiri teror, langsung memutar arah kembali ke panti. Di sisi lain, Haki yang masih penasaran pada sosok Bumirah, kembali memutar video tersebut. Di tengah ketakutannya, Haki langsung mencari Hasbi. Dan saat mereka bertemu, Haki pun heran saat melihat Hasbi yang terluka dan berkelakuan aneh. Di saat itu pula, Nadia yang kembali ke panti, segera mencari anak-anaknya. Kemudian Hanif pun meminta Nadia menunggu. Sementara,
ia dan yang lain mencari Haki. Ayo. Berani cari Haki sekali lagi. Cari di dalam panti. Haki nggak ada. Kita mau cari Haki. Saat yang lain sibuk mencari, tiba-tiba Nadia mendengar suara aneh. Dan seperti biasa, ia pun tak bisa menahan hasrat keponya. Di saat itu pula, Jeffrey pun panik saat menyadari Lina tidak ada di mobil. Melihat Lina menjilat sesuatu, bak seperti sedang mukbang mie rasa cabe, Jeffrey yang penasaran pun langsung mendekatinya. Ini enak banget, Chef. Betapa gelinya kalian saat Lina mukbang segambreng ulat bulu. Dan saat Lina sadar, jelas saja Lina pun gegetrek parah saat menyadari apa yang ia lakukan. Kembali pada Nadia yang lagi kepo-keponya. Aneh sekali, terlihatnya dia pun syok parah saat melihat foto-foto di dalam kotak itu. Di saat itu pula, keanehan pun terjadi pada Pak Bandi, yang memelototinya seperti kerasukan setan. Beberapa saat kemudian, Nadia pun memberikan temuannya kepada Hanif. Dan saat Hanif melihatnya, sontak ia pun syok parah saat melihat foto bocil-bocil panti yang sedang disetting bak pelacur yang siap disantap. Rupanya Pak Bandi adalah seorang pria pecinta knalpot bocil, yang menjadikan panti sebagai wahana, untuk mempermudah aksinya. Lantas Nadia pun yakin jika Bu Mira sengaja disingkirkan, agar Pak Bandi bisa lebih leluasa, untuk menyalurkan obsesi gilanya. Hingga dari semua ini, Hanif pun yakin, jika ada seseorang yang berusaha balas dendam, kepada Pak Bandi dan juga mereka. Di tengah kebingungan, Dina pun menunjukkan salah satu foto dari temuan tersebut. Hanif pun curiga, jika Siti dan Maman adalah pelaku santet tersebut. Kembali kepada Jeffrey yang panik, tanpa diduga si gadis yang Hanif tabrak ternyata masih hidup. Dan di dalam panti, Jeffrey yang tidak tahu harus berbuat apapun merasa kebingungan. Lalu Hanif pun menunjukkan foto-foto yang Nadia temukan di kamar Pak Bandi. Saat Jeffrey melihat foto-foto tersebut, Hanif mengungkapkan, jika pelaku teror di panti itu bisa jadi adalah Maman dan Siti. Mama. Sesaat kemudian, Maman dan Siti pun diinterogasi. Bak maling cangcut, di tengah rasa ketidaktahuannya, Hanif pun memberikan foto-foto yang ia temukan. Tiba-tiba saja, Siti langsung panik saat melihat foto-foto tersebut. Lantas Siti pun akhirnya menceritakan, tindakan biadab yang Pak Bandi lakukan, kepada dirinya, dan juga anak-anak panti. Di mana 3 gadis yang terbakar, di kamar panti 25 tahun lalu, merupakan korban yang berontak dari aksi bejat Pak Bandi. Dan agar aksinya itu tak terbongkar, Pak Bandi pun memfitnah Bu Mira, dan menurut yang dia tahu, Bu Mira yang ingin melindungi anak-anak panti, sampai mempelajari ilmu hitam, untuk mengakhiri tindakan Pak Bandi. Namun belum sempat Bu Mira melakukan aksinya, Pak Bandi yang dibantu oleh Hanif dan 2 rekannya, berhasil mengurung Bu Mira di dalam kamar, sampai meninggoy. Dan ternyata bintitan di matanya itu, bukanlah akibat karena mengintip Maman yang modal, melainkan ia sengaja menumpahkan air panas, agar Pak Bandi jijik dan tak mengganggunya. Mendengar hal itu, Hanif dan Jeffrey pun auto menyesal, setelah apa yang ia lakukan kepada Maman dan Siti. Bener Mas Sari. Siti. Melihat si bocil bernama Mustika ini masih hidup, Hanif pun kaget sekaligus lega. Lantas sambil menahan rasa sakit, Mustika pun menceritakan insiden mengerikan yang ia alami di dalam bus tersebut. Di mana sepulang mereka dari lomba lato-lato, tiba-tiba busnya oleng dan nyusruk ke kebun tebu. Dan saat ada sosok wanita misterius masuk, tiba-tiba anak-anak panti bertingkah aneh seperti kesurupan. Dan Mustika yang masih selamat segera pergi mencari bantuan. Namun belum sempat meminta bantuan, ia malah tertabrak oleh mobil Hanif. Setelah mendengar kesaksian dari semuanya, Hanif yang merasa diperalat, langsung pergi ke kamar Pak Bandi.
Akan tetapi, Nadia akhirnya berhasil menenangkan Hanif, sebelum Pak Bandi berpindah alam. Oh, ternyata Murni merupakan anak Bu Mirah, yang telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada ibunya. Lantas Hanif pun yakin, jika pelaku santet itu adalah Murni. Lalu sesaat kemudian, mereka pun panik. Saat mendengar, Maman meminta tolong. Dan saat melihat Haki terluka parah, Hanif pun segera mengajak semuanya, untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Lihat orang yang kalian sayangi. Melihat kengerian yang tak ada hentinya, Hanif pun memohon kepada Murni, untuk menghentikan semua ini. Murni, stop! Bagaikan kuntilanak, Murni dengan kekuatan mage level mitik muncul di hadapan mereka. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Murni pun berusaha menghabisi Hanif. Selang beberapa saat, Nadia yang pingsan kembali tersadar, tapi tiba-tiba ia pun kaget saat mendengar teriakan di dalam ruangan. Tak cuman itu, jerit kesakitan pun terdengar dari ruangan lain. Terlihat Maman dan penghuni panti pun tak bisa melawan santet yang mereka terima. Tak sampai di situ, kepanikan Nadia pun semakin menjadi saat mendengar jeritan anak-anaknya. Bagaikan disiksa di alam neraka, Nadia pun seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di tengah rasa frustasinya, Nadia bergegas pergi menuju sebuah ruangan. Setelah Nadia terhempas ke tembok, sosok Murni pun tiba-tiba muncul. Dan kini dengan kemampuan magenya yang level mitik, Murni pun berusaha membalaskan dendam kematian ibunya. Murni ternyata sengaja memancing semuanya ke sini, untuk menciptakan miniatur neraka, guna menghukum mereka semua. Dan Murni pun dibantu oleh Rani, yang merupakan putrinya sendiri, untuk menjadi mata-mata. Mendengar hal itu, Nadia pun memohon agar Murni membebaskan anak-anaknya, karena mereka sama sekali tidak mengetahui insiden yang pernah terjadi. Tetapi ternyata tujuan Rani memberikan Arit, adalah untuk Nadia menghabisi Hanif. Untung saja Haki berhasil menyerang Murni dari belakang, dan membebaskan kedua orang tuanya. Akhirnya kepala Murni mampu ditebas Nadia. Tetapi, dengan ilmu rawa rontek yang ia miliki, Murni kembali bangkit. Akhirnya si laknat Bandi pun ikut modar bersama Murni, setelah mendapat azab dari tindakan bejatnya, di masa lampau. Singkat waktu, beberapa bulan setelah insiden tersebut, Nadia yang sedang menyebut Haki bersama Siti, tiba-tiba panik saat melihat sosok Murni.
Namun seperti biasa, sosok Murni yang Nadia lihat tiba-tiba menghilang. Di tengah keheranan, Nadia pun langsung bergegas pulang. Di sisi lain kedua petugas baru saja melakukan survei pada panti yang kini akan dijual. Tetapi bisa kita dengar suara aneh yang ada di kamar Bu Mirah. Apakah Bu Mirah masih hidup, mengingat jasadnya pun yang belum ditemukan? Atau, apakah jasad Bu Mirah sedang digali oleh seseorang? Dan, lalu bagaimanakah dengan sosok Rani, anak dari Murni? Semua itu pun masih menjadi misteri, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Tindakan bejat Pak Bandi pada gadis-gadis di panti membuat Bu Mirah melakukan segala macam cara untuk melindungi mereka. Hingga dengan nekatnya, Bu Mirah mempelajari ilmu hitam untuk menghabisi Bandi. Akan tetapi si Bandi yang mengetahui hal itu, langsung memanfaatkan Hanif dan teman-temannya guna menghabisi Bu Mirah. Hingga setelah puluhan tahun berlalu, semuanya pun terungkap. Dan keturunan Bu Mirah pun berusaha menuntut balas kepada semua orang yang berkaitan dengan panti itu. Tapi, di akhir cerita masih banyak menyisakan misteri. Apakah jasad Bu Mirah sedang digali seseorang? Apakah Murni masih hidup? Dan kemanakah Rani pergi? Apakah dia yang sedang mempersiapkan segalanya untuk kembali membalas dendam? Kalian bertanya, apakah kalian bertanya-tanya? Tetapi tetap saja, hanya sutradaralah yang tahu. Oh okelah, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita Ratu Ilmu Hitam 2019. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja subrek supaya kalian enggak ketinggalan video menarik lainnya dari Titisan Antap Raja. Om Google izin pamit, dan tolong bantu share videonya ya. Bye-bye.